Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini Bu Nana akan mengajari kalian untuk pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Oke, silakan Arko memimpin berdoa teman-temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arko. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya presensi terlebih dahulu. Taviano, Syaika, Vito, Muhammad Danendra, Zivania, Syaka, Tatiana, Arko, Chandre, Aisyah Nurus, Arsielo, Sultan, Tevel, Nabila, Satisha. Baik, terima kasih. Sudah hadir semua ya, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum kita memulai materinya, Bu Nana mau meminta kalian untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Silakan untuk scan barcode. Dan Bu Nana beri waktu 5 menit untuk pretest. Boleh maju ke depan kalau misal belum jelas? Iya? Iya, kalau sudah dikirim ya. Oke. Sudah, oke. Terima kasih. Kalau susah untuk scan barcode bisa pakai link bit.ly pretest cahaya. Ya, diisi ya. Sudah? Nama panggilan aja enggak apa-apa. Sudah? Ayo, Raffiano. Saka sudah? Level sudah? Oke. Ya, dikirim. Kalau sudah dikirim ya. Sambil Ibu bagikan LKPD ya. Jadi ini nanti adalah yang akan kita kerjakan di hari ini. Oke, silakan dibagikan kepada teman kelompoknya. Oke, sudah menerima LKPD semua? Oh, kelebihan. Oke. Terima kasih. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan? Sudah? Oke. Selanjutnya Ibu akan tampilkan video animasi. Jadi kita pagi-pagi nonton kartun sejenak ya. Ini mengenai materi cahaya. Nanti tolong diperhatikan. Kira-kira dari video itu mana yang kalian kepo, mana yang kalian ingin tahu.
Nah, the end. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk video animasi hari ini. Baik. Setelah menonton video animasi tadi, kira-kira ada yang tahu nggak cahaya itu apa? Cahaya adalah gelombang Apa? Iya, gelombang elektromagnetik. Ada yang punya jawaban yang lain? Oke. Terus kalau misal nggak ada cahaya gimana dong? Gelap. Kita bisa melihat nggak kalau ada cahaya, kalau nggak ada cahaya? Nggak bisa. Berarti kita melihat dunia ini itu dengan bantuan cahaya. Cahaya apa yang membantu kita melihat? Cahaya matahari. Lah kalau malam nggak ada matahari, pakai lampu. Oke. Baik. Terus di sini ada gambarnya orang bercermin sama ada wayang. Ada yang pernah menonton wayang kulit? Enggak pernah nonton di TV? Pernah tahu kan? Di situ cahaya kira-kira berperan sebagai apa? Baik, gimana Syaika? Pemantul? Oh iya, betul. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Syaika? Cahaya berperan sebagai pemantul? Iya, ada yang bisa menambahkan kira-kira? Kalau kita lihat wayang, yang kita lihat apanya? Bayangannya. Berarti cahayanya berguna untuk membentuk bayangan. Betul. Jadi cahaya itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari karena kita itu melihat harus menggunakan cahaya. Pernah nggak di rumah kalian listriknya padam? Pernah. Kira-kira kalau listriknya padam, kalian akan kesulitan melihat atau tidak? Ya, di situ kita harus butuh cahaya kan, dari lilin, dari lampu yang dicas itu ya. Baik, di situ berarti cahaya itu penting bagi kehidupan kita. Selanjutnya, Bu Nana akan menjelaskan bagaimana sifat-sifat cahaya di LKPD yang sudah Bu Nana bagikan. Di situ sudah ada di bagian data collection, ada titik-titik adalah titik-titik. Nanti Bu Nana jelaskan, kalian mengisi istilah yang benar tentang titik-titik itu. Mengerti? Oke. Silakan, sudah bawa pulpen semua, alat tulis semua? Oke, Bu Nana jelaskan. Jadi, setelah menonton video animasi tadi, cahaya itu benar. Menurut Arko tadi adalah gelombang elektromagnetik. Itu menurut bagaimana cahaya sebagai gelombang itu merambatnya, pakai medium atau tidak. Cahaya itu tidak memakai medium untuk perambatan. Tapi menurut bentuknya dia termasuk gelombang transversal. Ada yang masih ingat gelombang transversal seperti apa? Yang mana? Gelombang menurut bentuknya ada berapa? Dua, Ya. Ada transversal sama longitudinal. Transversal yang mana? Yang bukit sama? Iya, yang bukit sama lembah. Betul. Kalau longitudinal itu yang rapatan dan renggangan. Itu ya. Jadi ini tuh materinya adalah lanjutan materi dari getaran gelombang yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian cahaya itu memiliki beberapa sifat khusus yang nanti akan Bu Nana jelaskan.
Yang pertama, sifat cahaya itu adalah merambat lurus. Contohnya seperti apa? Proyektor yang mengarah ke layar ini, dia lurus apa bengkong? Lurus, dia kan nggak bengkong-bengkong kan? Kecuali kalau proyektornya bengkong, betul. Jadi ini cahayanya kan lurus ke layar. Bisa juga kalau kalian suka mainan senter. Pernah mainan senter? Pernah. Oke. Di situ kan kalian sorotkan ke dinding. Ya. Dia lurus apa? Bergelombang? Lurus, gitu ya. Itu adalah bukti bahwa cahaya itu merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Contohnya tadi pagi bercermin atau tidak? Ya. Iya, bercermin biar ganteng, biar cantik ya. Ya. Nah, yang kita lihat di cermin adalah cahaya yang dipantulkan. Jadi bayangan kita lihat di cermin. Kemudian dia juga dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan ini sebenarnya contohnya ada yang pakai kacamata. Iya, Zivania pakai kacamata sama seperti Bu Nana. Jadi sebenarnya kacamata kita itu berfungsi untuk membiaskan cahaya. Biar masuk ke matanya biar tepat gitu. Nah, baru tahu, oke. Tapi kalau contoh sederhananya, ada yang pernah main ini? Gelas diisi air dicemplungi sama ballpoint. Dia akan bengkok. Nah, itu termasuk pembiasan. Nanti akan Bu Nana lebih jelaskan lagi di slide berikutnya. Ada juga namanya difraksi. Difraksi itu pembelokan cahaya. Interferensi itu adalah penggabungan cahaya, sama ada penguraian atau dispersi. Yang paling kalian tahu pasti penguraian, karena dalam penguraian dia menghasilkan pelangi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus seperti senter yang kita arahkan ke atas. Nah, atau kalau kalian pernah di konser-konser, ada lampu sorotnya, dari kejauhan sudah kelihatan. Nah, lampu sorotnya itu diarahkan ke atas, dia merambat lurus. Itu kita rasakan bagaimana di kehidupan kita. Kemudian, pemantulan cahaya. Cahaya merambat menjauhi sumbernya dalam garis lurus. Ketika mengenai suatu bidang, dia akan memantul dan bergerak ke arah yang baru. Nah, kita melihat itu juga pakai prinsip pemantulan, karena cahaya itu akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita dapat melihat objek itu. Begitu. Selanjutnya, jenis pemantulan itu ada dua. Ada pemantulan teratur, ada pemantulan baur. Kalau pemantulan teratur, dia itu bidang pantulnya licin atau datar begitu. Jadi seperti kalau cahaya memantul pada kaca. Begitu ya. Kalau pemantulan baur, dia bidangnya itu kasar. Jadi kalau dia memantul misal di batu-batuan, itu maka dia akan terjadi pemantulan baur, begitu. Kemudian dalam pemantulan juga ada hukum Snellius tentang pemantulan, di mana sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Bidang datar itu adalah bidang pantulnya. Misal dia dipantulkan terhadap kaca, bidang datarnya adalah kaca. Misal bidang pantulnya adalah tembok, bidang pantulnya adalah tembok gitu. Bidang datarnya itu tembok gitu. Kemudian sudut datang sama sudut pantul itu besarnya sama. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya itu artinya adalah pembelokan cahaya karena dia melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Medium itu ada apa aja sih? Benda itu jenisnya ada berapa? Ada yang tahu? Benda itu ada tiga. Ada benda padat, ada benda, ada gas, ada padat, cair, dan gas. Jadi, iya, jadi itu melewati
dua medium. Misal dalam kacamata, ada yang pakai kacamata dia kan dari udara atau dari gas dia ke kaca. Jadi dia dari udara ke benda padat. Begitu, maka dia akan dibelokkan. Untuk pembelokannya seperti ini. Kalau sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Medium yang lebih rapat itu kan paling rapat itu padat. Yang paling kurang rapat itu gas. Jadi padat sama gas atau padat sama cair itu dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat. Kebalikannya, kalau dia dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi dari gas ke padat atau dari cair ke padat, gas ke cair gitu. Jadi medium itu adalah dia lewatnya benda apa sih gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, belum ada yang ditanyakan? Sambil dikerjakan LKPD-nya ya. Nah, selanjutnya ada difraksi. Difraksi cahaya ini atau pelenturan itu penyebaran gelombang cahaya ketika melewati celah sempit. Jadi kalau lewat lubang kunci, lewat mana, cahaya itu akan melentur. Nah, difraksi ini juga akan menyebabkan interferensi cahaya yang akan menghasilkan gelap terang. Nah, gelap terang ini terjadinya di mana? Kalian pernah liburan ke rumah nenek? Ada jendela yang zaman dulu nggak? Yang gini, yang garet-garet. Iya. Pernah nggak melihat bayangan dari jendela itu? Dia kan gelap terang ya. Ada sisi yang gelap, ada sisi yang terang. Itu disebabkan oleh difraksi dan interferensi cahaya. Kalau difraksi itu pelenturannya, kalau interferensi itu perpaduan dari pelenturan. Jadi kalau celahnya itu lebih dari satu, maka dia akan menghasilkan gelap terang. Seperti yang kalian lihat di jendela rumah nenek. Nah, kenapa sih kok ada gelap, kenapa ada terang? Kalau gelap, dia itu terjadi ketika polanya itu kan beda fase. Ketika polanya itu saling menghancurkan, saling meniadakan, dia jadi gelap. Kalau misal dia saling membangun, dia itu akan menjadi terang. Begitu. Ada namanya interferensi konstruktif dan destruktif. Kalau konstruktif itu pola pita terang, kalau destruktif itu pola pita yang gelap. Kalau dispersi cahaya, ini pasti sudah pernah melihat pelangi? Sudah pernah percobaan pelangi? Nah, nanti dicoba di rumah. Bisa pakai, sebenarnya bisa pakai gelembung sabun, tapi sebenarnya yang paling enak kan pakai prisma. Kalau misal pakai cermin kan dia bakalan banyak yang harus disiapkan. Sebenarnya kita harus pakai prisma, biar dia langsung terdispersi. Jadi cahaya matahari itu yang kita lihat kan warnanya putih ya. Sebenarnya dia itu terdiri dari beragam warna cahaya. Makanya kalau fotosintesis ada zat hijau daun. Yang diserap cahaya yang warna apa kira-kira? Hijau, betul. Kalau ada yang daunnya warna orange, yang diserap warna apa? Orange, seperti itu ya. Jadi sebenarnya cahaya itu diserap oleh makhluk hidup itu berbeda-beda tergantung zat penerimanya. Oke, sekarang silakan dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, untuk mengerjakannya tidak hanya sebatas dengan mendengarkan penjelasan Bu Nana. Sudah pegang gadget masing-masing? Boleh di-search di gadget masing-masing juga. Kalau misal kurang jelas. Kita lanjutkan untuk kegiatan kelompok ya. Jadi untuk lembar kerja individunya ada pertanyaan? Oke, baik. Sekarang setiap kelompok menunjuk ketua kelompok satu orang. Silakan maju ke depan. Perwakilan kelompok. Ya, silakan maju ke depan. Kelompoknya Zivania. Ketua kelompoknya siapa?
Bivania yang maju. Oke. Jadi ini silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti menyusun puzzle. Nah, nanti sudah ada selotipnya di belakangnya. Jadi nanti disusun baru ditempel. Nah, ini. Ini langsung. Ya. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke. Jadi setelah mengerjakan LK individu, silakan mengerjakan untuk lembar kerja kelompok. Silakan buka dulu. Kartunya dihitung dulu. Ada 9 atau kurang? Pas? Sudah? Sudah pas? Oke. Silakan disusun secara berkelompok. Ibu beri waktu 3 menit untuk menyusun puzzle. Disusun dulu baru nanti ditempel. Silakan untuk bekerja sama dengan teman kelompoknya. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi itu puzzle-nya soal sama jawaban. Silakan disusun bekerja sama dengan teman kelompoknya. Oke. Saya beritahu dulu ya, nanti puzzle-nya akan berbentuk segitiga. Segitiga, pucuknya di atas. Ayo, tadi harusnya bekerja sama. Ayo, nggak boleh gitu dong. Oke, kesimpulan kegiatan berkelompok hari ini, kalau kita berkelompok kita harus apa? Bekerja sama. Terus yang kedua harus apa? Gotong royong. Gotong royong. Yang paling penting harus diskusi. Diacak-acak kan. Ada lagi yaitu harus percaya kepada setiap anggota kelompok dan menghasilkan yang terbaik. Betul. Iya, sudah ditempel aja. Ayo. LKPD yang individu sudah semua? Oke, diselesaikan ya. Sudah? Ayo ditempel. Ya. Oke, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya setelah mengikuti pembelajaran yang tadi, silakan merefleksikan pembelajaran, bisa di-scan barcode-nya. Scan barcode lagi. Iya, untuk refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Oke. Sudah scan barcode semua? Silakan mengisi Padlet-nya. Jadi bisa dikasih foto kalian juga hari ini. Kegiatannya seperti apa? Mau video juga boleh. Ditulis sesuai perintahnya. Jadi di situ kan ada beberapa poin yang kalian dapatkan hari ini. Silakan di-scan. Ayo, sudah di-scan semua? Jadi nanti di pojokan ada tanda plusnya. Sudah. Ya. Ini ya Bu ya. Ya, betul Arko. Sudah? Silakan diisi. Ada tanda plusnya. Ya, itu pakai tanda plus yang di tengah ya. Itu diisi. Hari ini belajar apa? Boleh ditambahi foto. Boleh selfie sendirian, boleh selfie berkelompok. Harus diisi Bu. Harus. Wajib. Apanya? Kameranya. Kok bisa ya? Keliru sudah lagi.
Loh, ini tadi apa? Hilang nggak sih? Aku takut hilang. Ya kayaknya nggak apa-apa. Oh ada kok Bu. Yang mana? Oh belum Bu. Ini namanya. Iya. Ini apa? Ya itu ditulis sih hari ini mendapatkan apa saja. Apa? Kalau sudah dikirim? Iya, dipublikasikan. Ya, pembelajaran sangat menyenangkan, boleh. Iya, sudah semua? Oke. Baik. Setelah melakukan refleksi, silakan melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi hari ini mendapatkan apa aja? Sifat-sifat Iya. Oke. Tadi ada yang ngirim Bu pesawat sederhana Bu. Iya Bu. Siapa ya? Nanti aja. Oke? Ya setelah ini. Baik. Nanti untuk evaluasinya dijadikan tugas di rumah ya. Oke. Ya, itu nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan ke depan. Baik. Nanti evaluasinya dikerjakan di rumah, Ibu tunggu sampai jam 4 sore ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.